sementara ini kita bekerja sama dengan Lazismu itu mempercepat proses pengelolaan sampah tidak tersebar. Dia akan menjadi fungsinya bangunan ini, sampah itu akan cepat terkendali, kan setiap hari akan tetap tercover di sini. Kemudian kalau kita punya satu dusun 10 gini, saya jamin masalah sampah khususnya organik pasti selesai. Sayur yang udah baru datang, ya besok kalau udah penuh dia di sana. Kalau udah penuh sudah di. Nah kalau yang itu yang sudah busuk, yang fermentasinya sudah halus, yang udah halus. Ya, betul. Berarti masuk sini hidrolik. Nama saya Heri Trijoko, lahir di Semarang. Dalam proses kehidupan saya menyukai gunung, naik gunung, turun gunung, masuk hutan gitu. Akhirnya saya bertemu di tahun 93, saya ketemu Gunung Gede ini. Dan sampai sekarang saya jatuh cinta dengan gunung ini. Nah, dalam proses dari 93 sampai di depan sini, saya menjadi volunteer Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di organisasi saya di Montana, di pendakian Gunung Gede jalur Cibodas. Nah, di dalam kegiatan saya keseharian dari dulu, saya berada di lembaga yang berkegiatannya itu di sisi lingkungan. Tapi saya fokus di pendidikan lingkungan. Nah, proses sampai ketemu reaktor biogas ini karena saya juga mendampingi masyarakat tentang masalah khususnya sampah. Nah, dari 2009 saya mempunyai kepintaran atau kepandaian atau kebisaan saya tentang reaktor ini. Jadi saya waktu itu ikut pelatihan di Bandung 2009 akhir selama 10 hari prosesnya. Nah, di dalam proses itu ada dua sisi. Satu dia tentang di manajemennya, satu tentang teknis. Nah, saya mengambil di manajemennya. Teknisnya saya nggak ambil karena itu bagian yang bukan sisi saya. Dia biasanya sisi teknis membangun reaktor, biasanya tukang-tukang bangunan yang bisa. Nah, saya mengawinkan dua itu di dalam proses dari tahun 2009. Saya mulai berkegiatan di Garut, di Lembang, terus di nyebrang ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera, proses. Nah, ayah kapan ayah berpikir kampung sendiri, sementara ini membangun kampung-kampung orang lain terus. Nah, pertanyaan anak saya itu yang membuat saya akhirnya saya harus pulang ke kampung dan membangun kampung sendiri. Jadi sekarang konsep saya adalah bagaimana membangun kampung saya dengan apa yang saya punya. Nah, fokusnya sekarang di masalah sampah.
sampah, hampir setiap saya tinggal di Cipanas, di Cianjur, itu kecamatan saya tuh setiap hari hampir 40-50 ton per hari sampahnya, dan yang terbagi menjadi beberapa, kalau secara umum 70% itu pasti organik. Nah, saya berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan sampah ini dengan sedikit keahlian yang saya punya tentang reaktor biogas. Makanya saya sudah mulai membangun di kedusunan saya, mulai dari titik sana, mulai dari Pak RT saya bangun, Pak RW mulai, terus nanti Pak Kadus, Pak Kades nyambut, Pak Camat juga menyambut, sampai Pak Bupati juga sudah menyambut juga proses-proses yang saya lakukan, sedang saya lakukan. Nah, sementara ini saya sudah punya di kecamatan saya sekitar 10 reaktor, dan itu semua saya bangun dengan kemandirian warga kita sendiri, tanpa meminta dari funder-funder lain. Nah, tetapi kalau kita mau masif, pasti perlu juga dana yang besar, karena bangunan ini juga memerlukan tidak sedikit uang. Nah, sementara ini alhamdulillah Lasismu yang pertama menangkap proses saya, bisa membantu pembangunan yang satu reaktor ini yang ukuran yang paling besar 12 kubik. Tapi biasanya saya kalau yang mandiri-mandiri cuma 4 kubik kecil-kecil. Ini alhamdulillah bisa sampai 12 kubik prosesnya. Di dalam kerangka total itu ada 3 bangunan. Satu ada inlet, kedua biodigester, bangunan yang di belakang saya itu outlet. Kalau di inlet itu prosesnya pengurangan sampah, pengelolaan sampahnya akan sangat berkurang. Kalau reaktor yang besar ini bisa menyelesaikan setiap hari itu 120 rumah. Setiap hari sampah akan selesai dengan normal ya. Artinya normal itu dia bukan buka warung, dia bukan rumah makan atau yang sampahnya nggak normal. Secara normal setiap rumah itu tidak lebih dari setengah kilo. Artinya kalau 120 dibagi 2 itu 60. Jadi 60 kilo sampai 80 kilo setiap hari bisa masuk ke reaktor ini sampah. Nah, jumlah 120 itu jumlahnya 60 kilo itu sudah minimal setiap hari akan selesai di sana. Di sisi inlet itu. Nah, di sisi biodigester kita proses ini akan menghasilkan metan, karena proses di dalam kubah ini akan terjadi proses kimia yang menghasilkan metan yang bisa kita bakar. Nah, untuk ini sekitar kita bisa gunakan api secara normal untuk sampai 8 rumah. 8 rumah bisa mendapatkan api dari 120 itu. Yang lainnya nanti kita diskusi. Nah, di outlet itu kita akan mendapatkan pupuk setiap harinya bisa sampai 100, maksimal 100 liter per hari. Ini ukuran 12. 12 itu ini secara teknis ya. Kalau ukuran 12 itu setiap hari kita akan memasukkan sekitar 80 kilo sampah organik ya. Dan bisa menghasilkan pupuk cair yang sudah saya lab secara tradisional. Penggunaannya juga menghasilkannya daunnya lebih tebal, hijaunya juga lebih muncul, kekuatan batangnya juga lebih kuat. Saya nggak tahu jumlah secara matrik pupuk saya tuh kalau di lab tuh NO-nya berapa, K-nya berapa, saya belum melakukan. Yang saya lakukan adalah uji coba langsung ke petani. Saya minta tolong ke petani, Pak, pakai pupuk ini, coba apa yang terjadi. Dan di dalam proses uji coba pupuk itu, alhamdulillah nggak ada yang bilang ini jelek.
artinya nggak bilang jelek tuh bagus untuk dipakai. Nah, setiap hari ini akan menghasilkan sekitar 100 liter pupuk cair yang paling besar. Kalau yang di rumah saya paling kecil menghasilkan sekitar 20-30 liter. Dan bagaimana pengelolaan sampah itu bisa terdesentralisasi di kampung supaya circle ekonomi, perputaran uang itu ada di sini. Semakin banyak uang berputar di desa, semakin cepat desa itu akan mandiri. Nah, kalau misalkan satu dusun ada 100 sekitar 500 rumah, jadi tinggal bikin ini aja 5, akan selesai permasalahan sampah. Setiap hari akan selesai dan kita akan mendapatkan pupuk setiap hari juga. Nah, dari proses itu, siapa yang menangani ini? Kalau dari konsep yang saya bangun adalah rumah-rumah itu akan menjadi produsen si pupuk. Nah, yang mengelola adalah Karang Taruna. Jadi nanti Karang Taruna akan membuat proses bisnis di sana. Bagaimana si pupuk dari produksi itu di rumah-rumah dikelola oleh manajemen Karang Taruna, dikemas atau di apapun. Tidaknya dia yang memasukkan dari outlet menjadi ke botol, itu perlu tenaga. Yang kedua, BUMDes. BUMDes saya pikir dia fungsinya sebagai distributor ke BUMDes, BUMDes ke petani. Jadi ada sirkulasi uang, pergerakan uang, bukan sirkulasi, pergerakan uang dari proses yang sementara ini sampah orang membayar ketika membuang. Tapi kalau proses ini terjadi, seharusnya di awal bisa membayar, tapi lebih rendah. Tapi kalau sudah ketemu sistemnya dari produksi ke Karang Taruna, ke BUMDes, ke petani, kalau rangkaian ini terjadi, semua orang membuang sampah harusnya tidak membayar, malah dia harusnya mendapat uang dari proses penjualan pupuk yang dikelola oleh Karang Taruna. Nah, siapa yang mengelola setiap hari ini? Jadi setiap hari akan ada orang satu yang mengelola itu, dia akan keliling mengambilin sampah di rumah-rumah yang sudah terpilah. Kalau nggak terpilah nggak mungkin bisa terjadi. Jadi kata kunci yang muncul di proses pengelolaan adalah pilah dari rumah. Dari asal pertama muncul itu harus dipilah. Jadi di mana nanti orang membuang sampah tidak membayar, tugasnya adalah cuma memilah saja dari organik, dipilah dari yang anorganik. Nah, si petugas ada satu reaktor, ada petugas satu yang akan mengambil sampah-sampah yang dari rumah itu dengan mudah dan cepat. Nah, dia akan sementara yang di konsep yang saya bikin adalah dia harusnya digaji. Gajinya dari mana? Ya jual pupuk. Penjualan pupuk itu akan menghasilkan uang dan dia akan digaji. Kalau konsep saya adalah sesuai dengan UMR di daerah itu. Dia harus digaji dengan pergolakan uang yang di kampung saya, yang konsep yang saya mau tawarkan adalah 1 liter itu dijual 5.000. Kalau 5.000, kalau yang di rumah saya, di reaktor paling kecil itu akan menghasilkan setiap hari 150. 150 dari mana? Karena setiap hari akan keluar 30 liter. 30 liter kali 5.000 itu ketemunya 150. 150 kali 1 bulan ada uang 4,5 juta di sana. Nah, petugas yang tadi yang saya bilang 2,3 itu UMR di Cianjur karena 2,3, jadi dia akan di hire 2,3 itu dari uang sana.
Nah, sisa dari 4,5 juta dikurangin 2,3 itu 2.200.000 itu milik si kelompok yang membuang sampah ke sini. Jadi diharapkan di depannya semua orang akan membuang sampah ke sini dengan ada petugas yang mengkolek. Dia tidak membayar, lalu nanti di setiap bulan ada uang buat dia. Nah, uangnya kemana? Harus dikelola secara baik oleh kelompok. Bukan dibagiin setiap bulan. Kalau hitungan saya sekitar 50.000 per bulan setiap rumah akan kebagi dari uang yang dihasilkan. Tapi kalau saya berpikir uang itu harus bergerak, jangan dibagi selesai, bagi selesai. Jadi tidak ada pergerakan di kelompok. Jadi bisa kelompok bisa bergerak, bisa bikin pergerakan baru, bisa simpan pinjam, bisa pendidikan, bisa kesehatan, keagamaan. Banyak uang yang bisa beredar. Itu yang konsep yang saya mau tawarkan kepada teman-teman. Sementara ini kita bekerja sama dengan Lazismu itu mempercepat proses pengelolaan sampah tidak tersebar. Dia akan menjadi fungsinya bangunan ini, sampah itu akan cepat terkendali, kan setiap hari akan tetap tercover di sini. Kemudian kalau kita punya satu dusun 10 gini, saya jamin masalah sampah khususnya organik ya, khususnya organik pasti selesai. Nggak perlu ada truk yang mendatangi kampung itu dengan bayaran mahal, terus ada pekerja yang kerjanya berat. Karena proses ini pekerja mengungut sampah itu waktunya sedikit, tenaganya juga sedikit, hasil yang dihasilkan akan lebih hebat. Nah, di Lazismu ini dari kecamatan kita yang punya, Lazismu bangunannya yang paling sempurna. Sementara ini ya, dari 3 lompatan ini lompatan yang ketiga. Yang satu kohe, yang kedua tentang proses menjadi dari kohe isinya menjadi sampah. Nah, tetapi saya bertemu diskusi dengan teman-teman yang paham kimia, paham arsitek. Saya bertanya bagaimana proses itu terjadi. Ternyata ada proses dari sampah dapur dengan kohe itu ada perbedaan. Jadi bangunan yang kita mau gunakan yang pengisiannya kohe dengan sampah itu sangat berbeda. Kalau yang kohe langsung saja bisa, karena dia sudah fermentasinya sudah murni ya di dalam perut si binatang. Tetapi kalau yang sampah dapur itu masih segar-segar, artinya ada asam yang harus kita buang di sana. Nah, kita punya bangunan yang namanya sistem hidrolisasi. Jadi sistem hidrolisasi menghilangkan asam, nanti setelah dia hilang, dia akan masuk sendiri secara otomatis menuju ke fermentasi. Fermentasi itu akan menghasilkan metan. Lalu kalau terjadinya fermentasi dengan si asam terjadi bertemu, kualitas metannya akan rendah. Produksinya juga akan lebih bagus dengan konsep yang Lazismu ini. Lazismu untuk sekarang adalah yang pertama kita pakai konsep yang ini. Karena menghilangkan asam dulu, baru dia akan masuk ke Kebetulan di tempat saya di Gunung Putri Sukatani Cianjur itu hampir 92% masyarakat petani. Dan ini sayang kalau sampah organiknya tidak kita siapkan dibikin biogas itu ya. Nah ini akhirnya Mas Heri kerjasama dengan Lazismu, Lembaga Amil Zakat Nasional memberi untuk negeri, itu kita kerjasama bareng dan saya apresiasi dengan kegiatan ini, akhirnya bikinlah di tempat saya gitu ya. Maka saya juga memberikan kontribusi pertama memang untuk
bagaimana sih masyarakat sekitar kawasan sampah organiknya bisa dibuang di tempat kita di sana. Nah, lalu nanti setelah udah ada proses, nanti kan bisa menghasilkan uang dari pupuk cairnya yang organik, menghasilkan gas buat baik itu buat air panas, baik itu untuk listrik, baik itu untuk kompor dari gas itu. Nah, ini yang harapan saya, dan saya juga sangat terbuka terhadap masyarakat siapapun yang mau melihat kondisi biogas yang sudah dibikin di tempat saya. Kebetulan rada gede, jadi bisa untuk sampel, untuk percontohan masyarakat sekitar kawasan.